Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risman Padilla dan kru saya dari KPMI SMKN 2 Garut. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang tool-tool yang ada di CorelDRAW. Di sini saya membaginya ke dalam dua part. Sekarang kita masuk ke part pertama. Let's check it out. Oke, pertama kita harus buka dulu dokumen baru. Ada beberapa cara untuk membuka dokumen baru. Yang pertama, Anda cukup tekan New Document di Welcome Screen. Kita ambil contoh. Lalu akan tampil tampilan seperti ini, lalu kita tekan OK. Atau dengan menekan icon di sini. Kita tekan ikonnya, lalu kita tekan OK. Atau bisa juga di File, lalu New, lalu tekan OK. Atau Anda juga bisa menekan di keyboard yaitu Ctrl N, lalu klik OK, atau Anda cukup enter saja. Oke, setelah kita punya dokumen baru kita bisa membuat objek-objek di dalam dokumen ini. Agar Anda dapat membuat suatu objek, Anda perlu tahu tool-toolnya. Sebelum saya menerangkan keempat tool di sini, saya akan menuju dulu tool di bagian ini. Sebab kita tidak bisa menggunakan tool-tool ini jika kita tidak tahu tool-tool di bawah ini. Yang pertama ada freehand tool. Gunanya untuk apa? Membuat garis tunggal atau kurva. Kita ambil contoh garis tunggal ataupun kurva. Di sini yang kedua ada artistic media tool. Gunanya untuk apa? Untuk membuat suatu garis yang lebih artistik dibanding dengan freehand tool. Yang ketiga di sini ada rectangle tool. Gunanya untuk membuat persegi 4 ataupun hal-hal yang berhubungan dengan 4 sudut. Oke, kita buat seperti ini. Agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna atau kotak yang lebih sempurna, Anda harus ditambah dengan menekan Ctrl sehingga akan membuat sebuah kotak yang sempurna. Oke, di bawahnya ada ellipse tool. Gunanya untuk membuat lingkaran. Sama seperti halnya rectangle tool, ini kita bisa membuat lingkaran sempurna dengan menggunakan Ctrl lalu drag seperti ini. Oke. Di sini ada polygon tool untuk membuat segi-segi lebih dari segi 4 atau kurang dari segi 4. Kita ambil contoh. Di sini kita bisa membuat segitiga. Kita bisa menambah titik sudutnya dengan menambah point or side di sini. Untuk menambahkan titik sudut yang ada pada objek tersebut, atau kita bisa menguranginya juga tergantung kebutuhan kita. Minimal 3 poin. Oke, di sini ada text tool. Gunanya untuk memberikan teks pada desain kita. Kita akan berikan huruf di sini. Atau Anda juga bisa mengatur luas teks yang akan kita buat dengan cara seperti ini, yaitu dengan klik lalu drag ukuran dari teks yang akan kita buat. Sehingga teks yang kita buat tidak akan keluar dari batasan-batasan yang telah kita buat tadi. Oke, kita setelah mengetahui ke 6 tool di sini. Lalu kita akan ke atas. Di sini ada pick tool. Gunanya untuk seleksi objek, blocking objek, rotasi objek. Untuk seleksi kita cukup klik, atau bisa kita dengan blok objek yang akan kita seleksi. Untuk rotasi
kita harus menekan tanda silang yang ada di tengah-tengah objek, yaitu dengan cara kita klik, lalu kita ke sudut, lalu kita klik dan putar. Untuk rotasi Anda bisa dengan tulisan, yaitu dengan mengisi kolom di sini. Contoh 90 derajat. Maka kita akan berputar 90 derajat. Atau ke arah yang sebaliknya dengan menambahkan tanda min 90. Lalu tekan enter. Lalu kemudian ada shape tool. Gunanya untuk membengkok-bengkokkan atau memindahkan titik-titik sudut yang ada pada objek yang kita miliki. Contohnya ini. Di sini titik objek pertama, kita bisa pindahkan kiri, kanan, atas, bawah. Atau untuk membengkokkan suatu objek, Anda harus klik di sisi sebelah mana Anda yang ingin dibengkokkan, lalu klik sisi tersebut, lalu pilih convert to curve, lalu kita klik, lalu baru kita bisa bengkokkan, terserah Anda mau ke atas, bawah, kiri, kanan, yang penting Anda bahagia. Oke, di sini ada crop tool, yaitu gunanya seperti namanya untuk memotong hal yang ingin Anda potong. Nah, tombol di sini untuk zoom in dan zoom out. Terserah Anda mau di zoom in, mau di zoom out. Untuk zoom in Anda bisa membloknya, terserah ukuran Anda yang ingin diperbesar atau diperdetail. Seperti ini. Sementara untuk zoom out Anda harus klik kanan untuk zoom out. Atau agar lebih simpel, Anda cukup scroll ke depan untuk zoom in dan scroll ke belakang untuk zoom out. Dan untuk tool-tool di bawah akan saya terangkan di tutorial part 2. Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa, jangan hilap, don't forget subscribe channel YouTube kita di KPMI SMKN 2 Garut. Saya Risman Fadila, mohon pamit. Wassalam.